Pernah kebayang nggak? Gimana ceritanya tubuh kita yang harusnya jadi benteng pertahanan paling kuat, malah berbalik jadi musuh terbesar kita sendiri. Hari ini kita bakal bongkar drama internal yang terjadi di dalam tubuh kita. Coba deh bayangin, Anda punya tentara yang super setia, tugasnya melindungi Anda, tapi suatu hari mereka salah mengenali Anda sebagai musuh dan malah menyerang. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan kita dalami hari ini. Oke, untuk ngertiin pengkhianatan, ini kita perlu kenalan dulu nih sama pasukan elit yang ada di dalam tubuh kita, yaitu sistem imun. Jadi sistem imun ini tuh kayak pasukan militer super canggih. Aturannya simple banget. Pokoknya kalau ada sesuatu yang masuk dan DNA-nya bukan DNA kita, langsung hancurkan. Dalam kondisi normal, mereka ini disiplin banget, tahu persis mana kawan, mana lawan. Tapi ada kalanya sistem ini bikin kesalahan yang fatal banget. Kemampuannya buat bedain mana teman mana musuh itu hilang. Akhirnya, terjadilah yang namanya serangan teman sendiri. Dan inilah inti dari penyakit autoimun. Tubuh kita secara harfiah berperang melawan dirinya sendiri. Nah, yang menarik nih, ternyata kesalahan yang dibuat sistem imun itu ada dua jenis yang beda banget secara mendasar. Coba kita lihat perbedaannya ya. Di satu sisi, ada penyakit autoimun. Ini kesalahannya adalah salah identitas total, salah target. Nah, di sisi lain, ada yang namanya alergi. Ini kesalahannya bukan di targetnya, tapi di reaksinya yang berlebihan, nggak proporsional. Jadi, poin paling penting di penyakit autoimun adalah targetnya itu salah. Yang diserang adalah jaringan tubuh kita sendiri yang sehat. Beda banget sama alergi. Kalau alergi, targetnya sih bener, misalnya debu atau seruk bunga yang emang benda asing. Masalahnya adalah reaksinya itu loh, lebay banget. Ibaratnya cuma buat ngusir seekor nyamuk, tapi yang dikeluarin malah bom nuklir. Reaksi berlebihan ini bisa muncul di situasi yang paling nggak kita duga. Ada sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang seorang ayah dan anak yang terpisah lama, malah ketemu lagi di UGD karena sama-sama kena serangan asma parah. Oke, tadi kan kita bahas soal reaksi yang lebay. Sekarang kita balik lagi nih ke masalah yang pertama, salah target. Ternyata, medan perang internal ini bisa terjadi di mana aja. Salah satunya, di kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu di leher kita. Kelenjar ini namanya tiroid. Anggap aja tiroid ini kayak knop kompor gas di tubuh kita. Dia yang ngatur seberapa besar api metabolisme kita, seberapa cepat tubuh kita membakar energi. Nah, waktu autoimun menyerang tiroid, knop ini jadi kacau. Bisa aja apinya dikecilin banget, jadinya hipotiroid, di mana tubuh kita jadi lesu dan gampang capek. Atau sebaliknya, knopnya diputar maksimal sampai apinya berkobar-kobar, memicu hipertiroid yang bikin tubuh kita kayak ngebut tanpa henti. Tapi, perang di dalam tubuh ini ternyata nggak cuma soal biologi loh. Kondisi emosional kita itu punya peran yang dalam banget. Dan ini kelihatan jelas banget di kisah yang satu ini. Ada sepasang suami istri, keduanya sama-sama punya kondisi tiroid autoimun. Suaminya hipertiroid, istrinya hipotiroid. Mereka ini partner sejati, nggak cuma dalam hidup, tapi juga dalam perjuangan melawan penyakit mereka. Tapi setelah sang istri meninggal dunia, suaminya hancur. Dia berhenti total dari pengobatannya. Dia bilang ke dokternya, saya sudah nggak punya alasan lagi untuk hidup. Kesehatan fisiknya langsung anjlok karena semangat juangnya ikut pergi bersama istrinya. Di saat itu, dokternya cuma mengingatkan satu hal. Kata-kata yang selalu diucapkan almarhumah istrinya, aku harus sehat. Dan di momen itu, rasa dukanya berubah jadi tujuan baru. Melanjutkan hidup untuk menghormati kenangan istrinya. Cerita barusan nunjukin banget ya betapa kompleksnya kondisi ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan perang internal yang mungkin berlangsung seumur hidup ini? Kuncinya bukan untuk menyembuhkan total, tapi untuk mengelola. Kita ini harus jadi semacam diplomat yang cerdas di dalam tubuh kita sendiri. Kita butuh diagnosis yang akurat sebagai peta perang, obat-obatan untuk meredakan konflik, dukungan buat organ-organ yang jadi korban, dan yang paling penting, pemantauan rutin biar kita bisa terus menjaga perdamaian. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Ternyata, cerita yang kita sampaikan ke diri kita sendiri, cerita tentang harapan, tentang tujuan hidup, bisa jadi sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada obat apapun.